Oke, baiklah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021 dilaksanakan sidang skripsi atas nama Stephanie Endresta dengan nomor induk mahasiswa 171041401. Judul skripsinya yaitu Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi pada Kantor Camat Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Tim penguji pada siang hari ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Bapak Adi Mursalin SEMM, yang kedua, Bapak Nayun Untung Utama SEMM, dan yang ketiga, Bapak Maulana Filani Rizal SEMM. Baik, terima kasih saudara. Baiklah, sebelum sidang kita mulai, saya persilakan kepada saudara untuk berdoa terlebih dahulu agar sidang skripsi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Sesi tanya jawab. Berdoa selesai. Baiklah, saya persilakan kepada saudara untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Waktu yang disediakan untuk saudara yaitu 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, selamat siang. PowerPoint-nya jangan lupa ditampilkan ya di layar penuh, tampilkannya. Ini udah loh. Ini belum. Ini masih kecil layarnya. Yang ada tanda buku itu di samping slideshow. Tetap ya. Oh, iya. Kamu, nah, ada nggak? Ada gambar buku kan di situ? Mana konon? Di samping slideshow. Slideshow-nya di mana? Coba arahkan kursornya di bawah. Di halaman 1. Slideshow-nya di mana? Nih, di samping layar slideshow. Ini udah nggak, Kak? Ini udah besar belum, Kak? Belum. Itu pakai ini. Ini nggak lagi. Nggak bisa. Ini pas slideshow. Udah. Mana itu? Nah, coba gini, nah. Atau per ini kebesaran. Nah, itu tambah. Ini kebesaran, ini kebesaran. Udah nih enggak bisa. Masuk kau tekan 2 kali, tekan sekali aja. Bisa Stephanie? Itu dia. Ada. Udah nampak belum? Sudah kelihatan PowerPoint-nya, tapi belum layar penuh, jadi kelihatannya kecil. Sekarang kamu lihat kamu tahu ya ada tanda plus sama tanda minus di situ. Ya, tapi tidak bisa ditekan nih, Kak. Bentar ya, Kak ya. Oke, bentar ya, dengar. Kan di sampingnya ada tombol slideshow, ya kan? Nah, di samping slideshow yang di sebelah kiri, yang ada gambar buku, kamu tekan itu. Nah, ini kemarin saya minta tambahkan tabel itu loh. Nggak bisa ditekan, Kak. Kenapa ya? Pelanggannya waktu itu. Kursor kamu itu arahnya belum ke situ. Mananya? Ada nggak? Coba arahkan kursornya dulu. Saya nggak bisa ngeliat kursor kamu. Udah diarahkan ke samping kiri slideshow. Ini jumlah pelanggannya cuma segini. Udah. Nah, kan ada gambar buku kan, kelihatan nggak? Menentukan dia tetap atau tidaknya itu gimana? Iya udah, tapi nggak bisa ditekan nggak? Coba kamu stop sharing dulu, ulangi lagi. Tadi bisa kok teman-teman yang lain. Bentar ya.
Ini udah Kakak? Iya. Oke, Udah Kak? Ya, silakan. Gimana ini? Memindahkannya nanti. Baik, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya. Baik, di sini judulnya analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pada kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang. Latar belakang penelitian, pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Tujuan pelayanan publik didukung dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks otonomi daerah diharapkan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat terutama dalam menyediakan fasilitas publik dan administrasi publik. Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Dalam jangka panjang, pemerintah dapat meningkatkan kepuasan pelanggan di mana pemerintah memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan. Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayan. Pelayanan publik dapat dijadikan standar tolak ukur dari hasil kinerja pemerintah itu sendiri sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang perlu dibenahi. Jika kualitas pelayanan publik tersebut belum berhasil terwujud sesuai tujuan, maka pelayanan publik belum berjalan dengan baik. Maka dari itu, salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah berdasarkan fenomena yang penulis tuangkan dalam latar belakang, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pada kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang. Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang. Manfaat penelitian bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah pada konsentrasi manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Yang kedua, bagi kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang, hasil penelitian survei ini dapat dijadikan bahan masukan informasi dan pendoman atau pertimbangan oleh kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang dalam menetapkan strategi untuk memperbaiki mutu pelayanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan di masa yang akan datang. Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi dan materinya. Penelitian yang akan dilakukan mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pada kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang. Penelitian terkait yang hampir sama dengan tema pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Studi kasus kantor pemerintah daerah Tambang Kabupaten Kampar yang dirilis oleh Trio Saputra Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2016 yang membahas kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kampar dalam menangani kesejahteraan masyarakat dan upaya pemerintah dalam mencapai tujuannya. Kerangka teoretik, kantor kecamatan merupakan salah lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tugas dari kantor kecamatan yaitu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan kantor kecamatan merupakan titik sentral dari kegiatan kantor kecamatan karena tugas utama dari kantor pemerintah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jenis-jenis dan bentuk pelayanan yang diberikan oleh kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang.
Jenis pelayanannya ada administrasi kependudukan, surat pengantar perizinan, surat pengantar keterangan, surat lainnya. Itu pembuatan surat kelahiran, pembuatan surat kematian, surat izin mendirikan bangunan atau IMB, surat izin mendirikan usaha atau SITU, izin usaha mikro kecil UMK, persetujuan atau hiburan, surat keterangan tanah SKT, surat keterangan ganti rugi SKGR, jual beli keterangan hibah, rekomendasi atau pengesahan surat pengantar permohonan SKCK yang sudah disahkan oleh desa, surat keterangan pindah, surat rekomendasi atau legalisir. Kerangka penelitian, indikator survei kepuasan masyarakat atau SKM berdasarkan Permenpan nomor 14 tahun 2017, persyaratan, sistem, mekanis, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk, spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksanaan, perilaku pelaksanaan, penanganan pengaduan saran dan masukan, sarana dan prasarana. Metode penelitian, bentuk penelitian deskriptif menggunakan analisis survei kepuasan masyarakat atau SKM, teknik pengumpulan data, observasi, dokumentasi, angket atau kuesioner, populasi dan sampel. Populasi masyarakat yang menerima pelayanan dari kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang berdasarkan data tahun 2020 sebesar 406 orang. Sampel, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability dengan jenis accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan penelitian dan sesuai dengan karakteristik atau ciri-cirinya, serta mewakili setiap pelayanan yang ada di kantor Camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang. Variabel penelitian, survei kepuasan masyarakat, persyaratan, sistem mekanis dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya tarif, produk, spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelayanan, perilaku pelaksanaan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. 9. Sarana dan prasarana. Teknik pengolahan dan analisa data. Penelitian ini menggunakan alat ukur skala bertingkat dengan 4 skala pengukuran atau dengan 4 alternatif jawaban, yaitu SS sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Berikut ini tabel penunjukan skala bobot penilaian yang digunakan. Skala bobot penilaian, sangat setuju, skornya 4, setuju, skor 3, tidak setuju, skor 2, sangat tidak setuju, skor 1. Uji validitas. Alat ukur instrumen dikatakan valid bila alat tersebut dapat mengukur apa yang mau diukur secara tepat, digunakan untuk mendapatkan tingkat kevalidan dan keabsahan instrumen. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji validitas produk moment person correlation SPSS 23, yaitu sebagai berikut. Suatu instrumen dikatakan reliable apabila hasil pengukuran dengan alat tersebut adalah sama jika pengukuran tersebut dilakukan pada orang yang sama, pada waktu yang berbeda, atau pada kelompok yang berbeda pada waktu yang sama. Skor dalam angket ini adalah 1-4. Maka untuk uji reliabilitasnya digunakan rumus Cronbach-Alpha, yaitu sebagai berikut. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS 23 for Windows. Profil kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang. Kantor Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang sebagai salah satu pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditandai dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah membawa konsekuensi yang luas bagi lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik di daerah. Maka lembaga pemerintah di tingkat daerah seperti di Kecamatan Sungai Laur dituntut mampu memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan murah sebagaimana yang selalu diharapkan masyarakat selama ini. Berikut gambaran umum dari kantor Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang.
struktur organisasi kantor camat Sungai Laur Ketapang. Ada kelompok jabatan fungsional, sekretaris kecamatan, subbag perencanaan, evaluasi dan pelaporan, subbag pengumuman dan kepegawaian, subbag keuangan dan aset, ada seksi pemerintahan dan trantip, seksi pendapatan, seksi ekonomi dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, sampai kepala desanya. Rekapitulasi penilaian unsur pelayanan persyaratan sangat baik 3,41, sistem mekanis dan prosedur sangat baik 3,30, waktu penyelesaian sangat baik 3,45, biaya dan tarif sangat baik 3,41, produk spesifikasi jenis pelayanan sangat baik 3,45, kompetensi pelaksanaan sangat baik 3,41, perilaku pelaksanaan baik 3,11, penanganan pengaduan sarana dan masukan sangat baik 3,41, sarana dan prasarana baik 3,11. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data, maka dapat diberikan kesimpulan dari karakteristik 44 responden, yaitu karakteristik responden dari tingkat usia yang lebih didominasi umur antara 31 sampai 40 tahun sebanyak 47,73%, sedangkan untuk karakteristik jenis kelamin laki-laki yang lebih banyak yaitu sebanyak 24 responden 54,55%. Kemudian tingkat pendidikan yang paling banyak adalah SMA atau sederajat sebanyak 19 responden 43,18%, dan untuk pekerjaan didominasi yang paling banyak pekerjaannya lainnya sebesar 22 orang sebesar 50%. Secara keseluruhan dapat disimpulkan kinerja unit pelayanan di kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang berdasarkan nilai rata-rata hasil SKM dapat dinilai sangat baik. Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai baik rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus dipertahankan. Rekomendasi, adapun hal-hal yang dapat penulis rekomendasikan sebagai berikut. Pihak manajemen kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang perlu berkomitmen meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang menyangkut harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang optimal. Yang kedua, yang perlu dipertahankan untuk petugas kantor camat Sungai Laur yaitu prosedur pelayanan masyarakat, pelayanan, biaya tarif, waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksanaan, penanganan pengaduan, sarana dan masukan yang termasuk kategori sangat baik. Sekian dan terima kasih. Sudah, Kak? Oke, baik, terima kasih atas nama Stephanie Endrastar. Kita tunggu Pak Nayun sebentar ya. Soalnya penguji utamanya Pak Nayun, kemudian nanti Pak Maulana. Pak Maulana tadi kayaknya keluar dari room ini. Saya coba panggil kembali. Iya, Kak.
Di sini nggak ada Pak, nggak ada. Duduk deh di ruangan Pak. Paulina pula, siapa namanya? Bu. Dengan buku mana ini? Fani boleh kalau mau layar kameranya dimatiin boleh. Kita karena nunggu Pak Nayun dulu, dia lagi nguji ke room sebelah. Oh, boleh dimatikan ya Kak ya? Boleh kalau mau dimatikan layar kameranya, nanti dengar-dengar aja pada saat saya panggil ya. Ya. Oke.
Bu Windy, siapa yang ngisi Bu Windy ini? Itu Pak, Pak Nayun Pak Nayun lagi nguji Pak. Dengan apa? Pak Nayun sama Pak Maulana. Maulana, Pak Maulana? Pak Maulana tadi itu keluar room kan karena kan penguji utama kan Pak Nayun lagi. Pak Maulana enggak apa-apa, Pak Maulana dulu. So tadi belum ada informasi dari Pak Nayun Pak. Jadi lagi di sebelah tuh, di sebelah. Cuman ya tadi itu belum ada minta izin sama Pak Nayun. Langsung aja Pak Maulana, kan lagi di sebelah soalnya. Gak cepat waktu Bu Win. Oh ya Pak, nanti saya undang lagi Pak Maulana ya Pak ya. Lagi uji tuh, mau nunggu Pak Maulana mama nih saya. Pak Maulana bisa dengar suara saya Pak? Bisa, silakan. Ya Pak, mungkin Bapak dulu aja Pak sambil menunggu tim penguji yang lainnya. Pak Stefani Endrasta. Stefani. Ya Bu. Oke, boleh diaktifkan kembali kameranya. Sudah. Oke, silakan Pak Maulana Filani Rizal SMM untuk sesi tanya jawabnya. Pak Lanjut juga ya Bu ya? Iya Pak. Ya, saya mau buka skripsinya Stefania dulu. Nggak, aku lihat PowerPoint dari itu. Halo juga, kamu ini panggilannya siapa ya? Apa Pak? Kamu siapa? Stefani ya? Ya, Stefani. Iya, bisa kamu ulangi lagi judul yang kamu angkat itu apa? Tentang apa tadi itu saya nggak jelas lihat file ini sampai saya apa? Judulnya? Analisis kepuasan masyarakat pada pelayanan administrasi pada kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang. Oke. Yang mau saya tanyakan itu administrasi yang seperti apa yang dilayani di kantor camat itu? Apa Pak? Administrasi yang kamu sekarang posisinya di mana nih? Pontianak. Nah, saya ulangi lagi, administrasi yang seperti apa yang dilayani di kantor camat itu? Seperti administrasi kependudukan Pak, pembuatan surat kelahiran, pembuatan surat kematian, surat pengantar perizinan seperti surat izin pendirian usaha, izin usaha mikro, pertunjukan atau hiburan, terus surat pengantar keterangan, kayak surat keterangan tanah SKT, surat keterangan ganti rugi, jual beli, keterangan hibah,
rekomendasi atau pengesahan surat pengantar permohonan atau SKCK yang sudah disahkan oleh desa, terus surat keterangan pindah, dan surat-surat lainnya Pak, seperti surat rekomendasi atau legalisir. Iya. Kamu menghitung kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi itu menggunakan apa? Maksudnya kayak gimana Pak? Maksud saya, kamu menggunakan alat analisanya apa? Apakah pakai IKM atau pakai analisis rata-rata skripsi kamu ini? IKM Pak. Pakai IKM? Iya. Berapa unsur yang kamu pakai? Apa Pak? Kamu pakai IKM yang berapa unsur? 9 Pak. Dasarnya apa kamu pakai 9? Bentar ya Pak ya, saya cek dulu lupa. Saya pakai 9 Pak, terus persyaratan, prosedur dan sistem mekanisme, waktu pelayanan, biaya tarif, produk, spesifikasi jenis pelayanan, kompetisi pelaksanaan, perlakuan pelaksanaan, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, sarana dan masukan Pak. Bukan itu yang saya maksud saya dasar kamu pakai 9 tadi itu, dasarnya apa? Itu kan sebutannya, misalnya 1 sampai 9 apa saja. Kamu kan harus bisa membedakan mana pertanyaan saya, kecuali kalau saya coba sebutkan itu kan saya nanya dasar kamu menentukan 9 itu dasarnya apa? Apakah ada ketentuannya, ada teorinya, atau kamu tebak-tebak sendiri? Ingin mengetahui tingkat kepuasan masyarakat ya Pak terhadap pelayanan kantor camatnya. Bukan itu. Coba kamu cari dasarnya di landasan teori bab 2 itu kan pasti ada itu. Ya. Bukan menentukan 9 itu kan pasti harus ada dasarnya, apa dasarnya sehingga kamu menggunakan IKM itu sebanyak 9 poin tadi seperti yang sudah kamu sebutkan, contoh seperti sarana dan prasarana, mekanisme apa segala macam, ada dasarnya itu. Enggak ada Pak. Masa enggak ada? Bentar Pak, saya cek dulu Pak. Bab 2 di landasan teori di Ya. ada. Kepuasan masyarakat ya Pak. Halo Pak. 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 Ya, landasan teorinya kan Pak? Iya. Itu ada di landasan teori. Ya. Berdasarkan apa kamu menentukan 9 unsur itu? Berdasarkan pengertian pelayanan dan publik. Berdasarkan apa? Berdasarkan masyarakat membutuhkan pelayanan, Pak. Bukan itu. Kegiatan yang... Coba kamu ini apa namanya? Kamu kan katanya menggunakan IKM. Iya. Betul nggak kamu menggunakan IKM itu? Menggunakan IKM, Pak. Ya Pak, saya menggunakan IKM.
Pak, maaf Pak. SKM Pak, bukan IKM. Ya, Pak. sama aja sih. Sama aja Kak Pak. Mau IKM atau SKM itu sama. Jadi 9 unsur itu kamu dapatnya dari mana? Dapat dari mana? Dapat dari itu Pak. Saya mengambilnya dari pelayanan dari Sungai Laur, Pak. Apa? Berdasarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanannya, Pak. Saya cek dulu skripsi kamu. Kamu bikin skripsi kok nggak menguasai gitu? Kamu nggak? Pak, bisa ulangi nggak? Bapak tadi nanya apa, Pak? Itu Saya tadi nanya, kamu menggunakan alat analisis apa diskusi kamu di jawab pakai IKM? Bapak tadi nanya berdasarkan 9 unsur tadi apa ya? Iya, itu dasarnya apa kamu menetapkan 9 unsur itu? Ini kayaknya kamu nggak menguasai skripsi kamu nih. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan apa? Saya nanya itu aja kamu nggak bisa jawab. Ini skripsi kamu bikin sendiri atau kamu ngubah orang kamu? Sendiri, Pak. Kamu tuh tahu dasar. Padahal pertanyaan saya itu simpel dan jawabannya itu ada di skripsi kamu. Tapi kenapa kamu nggak bisa jawab? Kecuali kalau saya ini nanya yang di luar dari skripsi kamu. Ini kan enggak. Tadi kan kamu bilang kamu mengambil masalah IKM atau SKM. Oke, kamu bilang SKM. Iya, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya 9 unsur itu dapatnya dari mana? Coba kamu jelaskan. Oh, baik, Pak. Bentar ya, Pak ya. Nggak begitu kedengaran suara. Jangan
sebentar terus. Sebentar itu harus ada jangka waktunya loh. Masa dari tadi sampai sekarang sebentar terus. Saya jawab ya Pak ya. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat, Pak. Iya, berdasarkan dari masyarakat itu kan harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya. Tunggu sebentar ya, terus ya. Siapa sih namanya? Untuk Stefani mungkin bisa di stop share dulu, Stefani, biar wajahmu terlihat jelas oleh penguji. Nah, Selamat siang Pak Adi. oke, silakan lanjut lagi. Kenapa ya? Ampun, aku nggak tahu sih namanya ada di YouTube. Apa Pak? Kamu nanya saya lagi. Masa kamu nggak tahu? Jawabannya itu ada loh deskripsi kamu itu. Saya itu cuma mengulang apakah kamu itu menguasai atau tidak. Berdasarkan apa 9 item itu? Menurut saya sih Pak, berdasarkan tingkat kepuasan Pak. Nah, itu berdasarkan tingkat kepuasan itu kan ada dasar teorinya penentuan sumber unsur IKN itu. Masa itu aja nggak dikasih, kamu gimana? Apalagi kalau tadi saya suruh buka apa? Kamu itu nggak ikut instruksi saya. Saya suruh kamu buka bab 2 di landasan Iya Pak, teori. sudah Pak. Saya udah buka bab 2. Ya dicari. Bab 2, bab 3. Berdasarkan kenapa di bawah? Berdasarkan dimensi kualitas pelayanan, Pak. Apa, Pak? Dimensi kualitas pelayanan maksudnya apa? Tingkat kepuasan seseorang pelanggan bisa dilihat dari nilai produk atau jasa diberikan oleh instansi. Sudah, gini aja, kamu buka halaman 21 itu. Udah, Pak. Ada nggak di situ kerangka penelitian? Ada. Di tulisan kerangka penelitian itu nggak usah lagi ada kerangka pikir penelitian, itu nggak perlu, itu langsung saja kerangka penelitian. Coba kamu lihat yang bagian paling tengah,
Indikator survei kepuasan masyarakat. Ya. Baca sampai habis itu. Detik skema kerangka penelitian gitu juga Pak. Apa? Coba kamu cuci muka sana, kamu fokus. Apa Pak? Kamu cuci muka sana dulu, biar kamu segar. Jadi tadi saya nanya kok nggak kamu pusing. Nggak kedengaran Pak. Ribut di samping. Ya, kamu cari tempat yang bisa kedengaran dengan jelas lah. Ini kan ujian. Ya Pak, sebentar Pak. Atau pakai headset gitu. Mati yang aku tuh ya misalnya. Bantau. Dah Pak. Nah, di situ kan sudah ada gambar angka penelitian. Ya. Itu kan ada gambar yang paling besar di tengah. Coba kamu baca tulisannya yang ada dalam gambar itu apa itu. Indikator survei kepuasan masyarakat atau SKM berdasarkan Permenpan nomor 14 tahun 2017. Satu, persyaratan. Kedua, sistem, mekanisme, dan prosedur. Ketiga, waktu penyelesaian. 4, biaya atau tarif. 5, produk, spesifikasi jenis pelayanan. 6, kompetensi pelaksana. 7, perilaku pelaksana. 8, penanganan pengaduan, saran dan masukan. 9, sarana dan prasarana. Oke. Tadi saya nanyanya apa? Berdasarkan apa dari 9 unsur tersebut, ya kan Pak? Iya, berarti berdasarkan apa itu? Berdasarkan Permenpan nomor 14 tahun 2017, tahun 2017 ya. Kenapa enggak dari tadi kamu jawabnya? Mesti diarahkan dulu, mesti sampai ditunjukkan baru bisa jawab. Nah itu nggak boleh kalau misalnya nanti kamu udah kerja, atasan kamu ngomong, tapi kamu nggak fokus, nanti hasilnya itu pasti akan kena ke diri kamu sendiri. Padahal tadi instruksi saya sudah jelaskan berdasarkan apa kamu menentukan 9 unsur SKM. Kan sudah jelas berdasarkan apa. Kata kuncinya ada di situ, berdasarkan. Nah, sedangkan kamu sudah membuat bagan rangka penelitian, di situ juga sudah ada kata-kata berdasarkan. Seharusnya kamu lebih cepat loadingnya. Jadi berdasarkan Permenpan, seharusnya gitu. Kamu nggak belajar kali ini, untuk skripsi kamu asal ikut ujian aja. Belajar ya, Pak. Belajar Pak, cuman tadi saya lihatnya di awal halaman, di halaman berdua paling awal. Karena nggak mungkin kalau misalnya kita sudah persiapan, tapi sampai blanknya itu lama sekali gitu. Grogi Pak. Nah sekarang populasi. Berapa populasi yang kamu ambil? 400 lebih Pak. 406. Apanya yang 406 populasi kamu berapa? Iya 406 Pak. Mana ada 406? Coba kamu lihat di bab 3 itu. Bab 22.
halaman 22. Sampai halaman saya harus tunjukin halamannya. Ini loh halamannya, itu halamannya. Salah kamu gitu, aku tuh jujur salah kamu. Ada 1000, Pak. Kenapa tadi sampai 400? Ganti wadah aku. Kemarin saya ada pengubahan itu, Pak, kuesioner. Terus yang 1000 tuh saya ganti. Soalnya datanya kemarin belum keluar, jadi saya ubah 400 lebih, Pak. Jadi dapatnya 44 sampel. Jadi saya salah print kayaknya, Pak. Ya, seharusnya sebelum kamu ujian itu ya kamu periksa lagi. Ini di sini 1000 orang. Iya, salah. Sebenarnya itu 406, Pak. Nanti kamu ganti ini di halaman 23 ini ya. Iya, Pak. Terus kamu menentukan sampel gimana caranya? Bukan sampel. Space kan. Apa tadi, Pak? Cara kamu menentukan sampel gimana? Orangnya 406. 406. Bapak nanya caranya kan, Pak? Iya, caranya. Caranya 406 ditambah 1 terus dikalikan 15%, dikuadratkan 2, terus dapatnya 915. Saya ulangi ya, Pak ya. Saya ulangi, Pak. Saya menggunakan teknik sampling. Yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik non-probability dengan jenis accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik atau ciri-cirinya serta mewakili setiap pelayanan yang ada di kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang. Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penulisan dalam penelitian ini adalah berdasarkan metode Slovin. Maka penulis menggunakan rumus Slovin agar penelitian dapat lebih mudah. Untuk lebih jelas rumus Slovin yang ditemukan oleh Hussein Umar 2013-378, yaitu rumusnya ada di sini, Pak. Disebutkan juga cara mana? Berarti cara kamu menarik sampel itu menggunakan apa kamu? Menggunakan teknik sampling, Pak. Kok teknik sampling? 44 itu kamu pakai apa ngitungnya? Pakai SPSS. Aduh, pakai kacamata kamu. Oh, rumusnya apa, Pak? Rumus Slovin, Pak. Coba kamu gini aja, Stefani. Itu saya dengar ada teman kamu di situ itu susah konsentrasi kamu itu. Di mana-mana ujian skripsi itu sendiri. Walaupun kita online, tetap saja itu harus dilakukan sendiri. Jadi biar lebih fokus dan lebih konsentrasi. Ini bukan kayak ujian semesteran itu yang bisa dibantu dengan teman, dengan contekan itu nggak bisa. Ini disesuaikan dengan kemampuan kamu sendiri selaku yang ikut ujian pada hari ini. Begitu. Iya, Pak. Nggak serius kamu nih. Tanya lain yang kamu jawab. Segala SPSS, segala sampling apa segala macam, padahal jawabannya udah
terpampang jelas ke situ, tinggal disebutin aja slopin, udah beres titik. Apa yang harus kemana-mana? Nah, yang terakhir, apa hasil dari SKN kamu ini? Apa, Pak? Apa hasil dari penelitian kamu ini, SKN kamu ini? Bilangnya apa? 4, Pak. Apa? Saya kira banyak itunya, Pak. Hasilnya, Pak. Ya. Hasil keseluruhannya, Kak, Pak. Iya, hasil dari perhitungan survei kepuasan masyarakat kita bersama itu, setelah kamu hitung dengan 9 unsur itu, hasilnya apa? Apakah tidak baik, kurang baik, baik atau sangat baik? Apa hasilnya? Hasilnya baik, Pak. Mana buktinya? Bentar, Pak. Yang ini kan, Pak. Mana saya kelihatan? Masa setelah ujian berlangsung saya terus yang menunjukin ini loh halamannya, kamu lihat, kamu baca. Padahal saya ini bertanya yang memang sangat gampang sebenarnya. Saya belum pernah loh nguji mahasiswa kayak gini modelnya ini. Padahal kalau mahasiswa lain yang saya uji ya dengan model pertanyaan seperti saya ini, mereka lebih cepat karena mereka tahu gitu. Kecuali kalau saya nanyanya yang di luar itu yang sedikit improvisasi ya. Tapi kalau saya hanya sekedar nanya apa hasilnya, mereka langsung jawab, oh ini hasilnya Pak di halaman sekian. Bapak bisa lihat di situ saya ada mencantumkan angka sekian-sekian. Itu kalau mahasiswa saya uji itu begitu rata-rata. Karena saya kan bertanya yang ada di skripsi, bukan yang tidak ada di skripsi.
Tadi saya tanya dari mana dasar 9 unsur, udah saya tunjukin di halaman 29 baru kamu tahu. Nah, masa hasil juga seperti itu? Kamu tadi jawab katanya hasilnya baik. Mana ada baik? Intinya mana kalau itu baik? Kamu bolak-balik terus itu tidak akan ketemu, bisa sampai sore kita ujian ini. Kamu buka halaman 56. Halaman berapa, Pak? Halaman 56. Udah, Pak. Apa hasilnya di situ kan nampak tuh di bawah tabel itu. Halaman 56 kan, Pak? Nggak tahu. Masalahnya di skripsi saya nggak ada halamannya, Pak. Yang pakai yang lama. Kenapa enggak kamu kasih halaman, udah tahu mau ujian dikasih halaman seharusnya itu. Aduh, kamu nih. Gimana mau nyambung dengan saya? Di file saya ada halamannya, deskripsi kamu nggak ada halamannya, pantas dari tadi kamu bolak-balik terus, harusnya itu dikasih halaman minimal itu ditulis tangan lah. Bikin habis waktu aja kamu nih. Penelitian kamu ini hasilnya sangat baik, masa itu aja nggak tahu. Oke, saya lanjut ke bab 5. Di bab 5, kamu lihat bab 5 tuh, bab 5, lihat. Ya. Di bab 5 itu bikin kesimpulan itu ya, makanya kenapa disuruh cari penelitian terdahulu, supaya ada referensi kita untuk mendeskripsi. Di bab 5 itu, 5.1 kesimpulan, apa lagi kamu tampilkan tabel di situ, itu tidak perlu. Kan sudah ada tabel di bab 4, rekapitulasi penilaiannya itu, kenapa kamu tampilkan lagi di bab 5? Berapa menit tuh? Tinggal 2 menit lagi Pak Maulana, maaf ya Pak ya. Masih ada 2 menit Pak. Nah, berapa menit itu? Maaf Pak, berarti nggak perlu ada tabel ya Pak? Nggak perlu. Itu nanti kamu hilangkan tabelnya, diganti dengan kesimpulan biasa saja, kesimpulan yang berisikan kalimat-kalimat saja seperti itu, ya. Iya Pak. Kalimat rekomendasi itu diganti dengan saran. Jadi kesimpulan dan saran. Iya Pak. Oke. Saya rasa itu saja. Saya kembalikan ke host, Windy. Silakan dilanjutkan lagi ke Pak Nayut. Saya Oke, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Maulana Firandi Rizal untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Nayut Untung Utama SEMM. Silakan Pak. Terakhir nih Bapak ya Pak ya, nguji Pak ya. Hah? Terakhir nih Pak ya. Terakhir, insya Allah terakhir. Mas saya tolong hilangkan suaranya Pak Adi, gimana caranya gitu? Mungkin Bapak pakai 1 HP untuk 2 link kayak Pak ya. Iya. Nah, Bapak keluarkan untuk satunya Pak. Bapak malah keluar dari sini.
Oke, Oke. udah Pak? Ini Indresta atau Marsiana? Ini Stefani Pak. Dia pakai Zoom-nya, Meet-nya Marsiana. Iya. Oke. Kita lihat skripsi kamu covernya. Ya Pak. Oh, kamu masih pakai proposal, jadi kamu tidak selesai-selesai lah ini. Iya Pak. Proposal skripsi. Salah print Pak. Ya, dihapus Iya. ya. Iya Pak. Oke. Coba kamu lihat halaman 3. Udah Pak. Halaman 3. Udah? Udah Pak. Halaman 3. Ya tabel aja. Coba diperbaiki tabelnya ya. Yang tabel yang atas atau bawah Pak? Jumlah pengunjung yang mengurus mengurus administrasinya. Iya. Nah, kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang, tahunnya dibuat sendiri aja, tahun 2018 sampai 2020. Iya, udah Pak. Nah, jumlah pengunjung yang mengurus proses administrasi, bawahnya kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang, bawahnya tahun 2018 sampai 2020. Ya. Jadi nggak boleh digabung kayak gini ya Pak? Ya, jelek tampilannya. Bagusnya tahunnya buat sendiri lagi 3 baris tahun 2018-2020 ya. Iya Pak. Oke. Sama juga ini tabel 1-2 ini jumlah pegawai PNS itu biasanya singkatannya huruf besar atau huruf kecil? Besar Pak. Nah, ngapa kamu di atas huruf kecil? Oh ya Pak. Jumlah PNS pegawai jangan pegawai PNS. PNS itu aja ada pegawai negeri sipil, jadi jumlah PNS saja. Iya Pak. Kecuali kalau kamu mau tulis panjangnya jumlah pegawai negeri sipil gitu kan. Huruf P-nya besar, huruf N-nya juga besar, S juga besar, pegawai negeri sipil itu kan enggak? Iya. Dan honorer kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang, bawahnya tahun 2018 tahun 2020. Itu ya. Iya. Coba kamu lihat halaman 7. Udah Pak. Lihat. Nah, apa tujuan penelitian kamu? Nggak tahu
Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang. Nah, bisa kamu jelaskan bagaimana kamu mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada kantor camat? Mengetahui tingkat kepuasan gitu Pak ya. Ya, gimana kamu tahu apakah masyarakatnya puas atau tidak puas terhadap pelayanan pada kantor camat Sungai Laur? Ya makanya saya buatkan kuesioner Pak. Biar Nah, ceritakan coba. Jadi saya buatkan kuesioner. Terus saya bagikan kepada masyarakat yang pengunjung yang datang ke kantor camat. Nah, di situ mereka isi kuesionernya, Pak. Kuesionernya isinya apa aja? Variabel apa aja yang kamu gunakan? Bentar ya, Pak ya. Bentar ya Pak, lihat ke sana. Bekas. Ada kesesuaian persyaratan yang diberikan pada kantor camat Sungai Laur, Pak. Ada kejelasan mengenai persyaratan dari kantor camat Sungai Laur. Terus prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetisi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Itu variabel dari mana itu? Menurut siapa? Variabel menurut siapa? Berapa ya? Aduh, kocok. Siapa? Itu kalau menurut siapa ini kita lihat dari mana Pak? Soalnya di sini nggak ada. Lihat di kuesionernya kah atau dari? Kamu ini kan membuat kuesioner. Ya. Kuesionernya ada berapa indikator atau berapa variabel? Pak. Saya lihat di kuesioner saya dulu Pak. Bentar ya Pak. Kamu nih survei kepuasan masyarakat gak kamu? Iya Pak. Pakai indeks kepuasan masyarakat? Iya.
Berarti menurut siapa tuh? Apa menurut Capman? Mami, Mami. Ya, Gimana? Sudah ketemu? Muka kamu hilang tuh, tidak kelihatan. ini apa? Jaringan terputus. Ada Pak. Boleh game UN. Jadi menurut siapa tuh? Jaringan saya. Tolong. Saya kurang Pak. Hah? Jaringan saya kurang stabil. Lihat nggak Pak mukanya? Bapak bisa lihat saya? Bisa. Nah, gimana? Bisa lihat apa? Sampai Hmm. saya nggak bisa lihat muka Bapak. Ini nggak ada. Hmm. Jadi problem kepuasan masyarakat tuh menurut siapa? Kok hilang Mbak Windy? Win? Ya Pak Nayun, kayaknya keluar si Stepani ini Pak ya. Sinyal. Keluar deh. Tadi dia bilang memang jaringan dia terganggu. Ya Pak Windy hubungi lagi Pak anaknya. Hmm. Stepani. Halo Stepani. Ya, jaringannya Kak putus. Ya, coba masuk lagi ya. Iya, Kak.
Gimana Mbak Windy? Iya Pak, Windy lagi suruh dia jangan pakai HP aja, nggak usah pakai laptop. Siapa tahu pakai HP sinyalnya lebih itu ya, lebih bagus dibandingkan pakai laptop. Masa ada yang uji dia kah? Nggak ada Pak, udah tinggal Pak Adi, Oh, Pak si Padi, Nayun, Pak Padi, Adi kan pembimbingnya. Padi belum? Belum Pak, tinggal Windy terakhir nih Pak di kampus. Nggak ada lagi, udah balik semua ada. Udah balik semua. Orang udah balik semua. Udah Pak, Hati-hati Windy tuh, gelap-gelap tuh, bahaya. tinggal ada Mijan sih Pak, masih sini. Oh, Mijan masih ada. Masih. Atau udahlah ya, soalnya dia juga jawabnya susah kayaknya. Iya, Gimana? kita tunggu, terserah sih Pak, terserah Bapak sih. Kasih nilai 70 aja lah. Hah? Dia di mana, Win? Tadi udah Windy Di hubungi, Ketapang kah? enggak kayaknya Pak, dia sama ramai-ramai tadi itu Pak. Ikutnya nak. Tuh kurang tahu gak tuh? Ketapang dia tuh kali itu. Kasih berapa Pak Di? Selesai lah. Hah? Besok dua hari lagi terakhir, 2 kali, Selasa Rabu. Enggak, kasih berapa dia? Berapa? Bulan sih 77. Hah? Bulan 77. Saya kasih 77 aja ya. Selesai lah, silakan aja, sambal lah. Enggak bisa gak dia jawab kayak Pak Di? Boleh lah, B ada apa-apa. Ini udah masuk anaknya nih Pak. Nah, udah masuk gak? Heeh. Nah, boleh kalau masuk saya coba tanya lagi ya berikutnya ya. Heeh. Ini ya, Berapa lagi belum dapat gabung. kasih 70 aja lah, B aja. Oh ya Kak Pak Di. Udah gabung nih Pak, Stefani. Nah, sebentar Pak Di ya. Stefani. Iya, Nanti biar saya umumkan Pak Nayun. Oh Oke, ya, silakan. oke. bentar ya Kak, bentar belum stabil. Sini. Dengar suara saya Kak? Iya, sudah. Silakan lanjut Tapi lagi, saya Pak Nayu. dengaran ya, bentar ya Kak. Apa ya? Udah headset ada udah. Dah. Oh, udah Pak. Oke, pertanyaan terakhir saya, Enderesta, halaman 28 kamu lihat. Ya. Itu kan ada satu nilai interval SKM 1 sampai 1,75. Lihat tabel 33. Iya Pak. Nah, tapi nilai interval konversi itu 25 sampai 43,75. Dari mana dapatnya itu? Bentar ya Pak. Saya lihat dulu. Ini nilai beda rumusnya nggak Pak? Ya? Gimana? Beda Kan cara nilai interval SKM kan 1 sampai 1,75. ya? Nah, tapi nilai interval konversinya adalah
25 sampai 43,75. Nah, kelihatan? Ya. Jadi itu dikonversi dengan nilai berapa? Jadi 25 sampai 43,75 itu dari mana itu? Bentar ya, Pak. SPS nggak ya? Bapak nanya dapat 25 itu dari mana gitu, Pak? Ya, interval konversi SKM itu 25 sampai 43,75 itu dari mana? Udah? Cukup? Pak Adi dah enggak sabar nunggu kamu tuh. Dari rumus ini, Pak, unit nilai konversi SKM sama dengan nilai unit pelayanan kali 25. Jadi dapat 25 sampai 43,75. Dikali berapa? Dikali 25. Jadi hasilnya tuh 25 sampai 43,75, Pak. Oke, udah saya cukup kira Mbak Windy. Saya serahkan kembali kepada Mbak Windy. Baik, terima kasih Bapak Nayun Untung Utama SEMM, sesi tanya jawabnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Adi Mursalin SEMM. Kepada Pak Adi, silakan Pak Adi. Oke, tadi selamat siang saudari Stefani ya. Tadi penguji kedua Pak Maulana memberi informasi bahwa tidak bisa menjawab pertanyaannya ya, sehingga nilai setnya agak rendah gitu kan. Sehingga Pak Nayun ini ya koneksinya ya internetnya tidak bagus ya kan, jaringannya tidak itu kan ada nih. Apa, Pak? Tapi ada di mana nih? Ada di mana? Pontianak. Ada di mana sekarang? Pontianak ya. Nah, ya. Pontianak. Apa tuh IKM tuh? Yalah, apa itu IKM? IKM kan apa? SKM. Jangan sekali lagi, apa itu IKM? Apa itu IKM? IKM kan atau SKM-nya, Pak? IKM. IKM. Indikator Pak. Apa? Indikator kepuasan masyarakat. Bukanlah Pak, masih indikator pula. IKM itu kan indikator. Apa? Pak. Ya, saya pakai. Tidak lusa. Tidak tahu gimana. Ambil IKM atau IKM berarti tidak lusa dia. Bagus ganti judul lah. Ganti judul sebentar depan jangan lagi semenagok lain. Ganti judul ke depan lagi ganti karena IKM tidak tahu. Nggak lulus ke Pak Adi? Sudah ditanyakan juga tahu. Ya kata indikator masyarakat. Nah, jadi saya itu. Pakai SK. Ganti judul aja. Offline lagi seminar gede awal ya. Jangan apa. Ikan tak tahu. Nah, Stefani itu masuk di UPB tahun berapa? 2017. Waktu itu ada kegiatan ikut apa waktu masuk di UPB ikut apa? Ikut apa, Pak? Ikut kegiatan apa waktu masuk di ekonomi UPB itu? Pertama kali itu. OIMB, Pak. Apa tuh? Orientasi intelektual mahasiswa baru. Itu apa tuh? Apa isi kegiatannya? Kegiatannya mengenal itu, Pak, mengenal kampus. Iya, acaranya apa acara pertama tuh? Pernah ikut apa deh waktu acara kedua kampus tuh? Apa, Pak?
Pernah ikut acara apa? Pernah ikut acara apa dalam kegiatan kampus itu apa acaranya? Apa acaranya apa? Acaranya apa? Ospek, Pak. Iyalah. Ada acara apa nyanyi ada nyanyi? Nyanyi ada, Pak. Lalu Nah, nyanyi apa tuh? Coba nyanyikan lagu ekonomi. apa, Pak? Nyanyikan lagu ekonomi coba. Yo. Yang muda tuh. Nyanyi ya, Pak. Nah, nyanyi. Banyak Pak lagunya, lupa. Udah lupa dalam kalau lupa napa sih? Nggak lulus lah. Nggak lulus lah Pak Haji ya. Harus mengikuti ujian kedua kalau gitu kan. Semua Ya. IKM nggak bisa. Suruh nyanyi lagu kalau nggak bisa gimana lah? Nyanyi nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa makan jadi enggak? Bang, saya dah. Yang bisa makan ya? Bang, benar? Oh, udahlah. Udah Bu Win, selesai Bu Wendy. Tinggal nilai Baik. kita. Nah, nilainya. Ya, terima kasih Pak Adi. Beberapa tim penguji juga sudah memberikan penilaiannya, Pak. Mungkin bisa langsung diumumkan saja ya, Pak ya. Pak Adi, silakan Pak Adi. Pak umum langsung ya. Ya, sekalian sepatah dua patah katanya ya, Pak ya. Ya. Ya, kasih Pak Adi. Berarti Pak Nayun Pak Oh, Nayun. boleh. Bapaknya mengumumkannya. Saya. Oke, selamat siang, Saudara Stefani. Iya, Pak. Dari hasil ujian saudara pada siang hari ini, ya, dengan kendala jaringan juga muncul, kemudian diuji tidak bisa dijawab, diuji penguji tidak bisa menjawab, ditanya IKM pun tidak bisa menjawab, Sunya tidak bisa nyanyi, lupa. Maka kami bertiga ini sepakat, Pak Maulana dan Pak Dayu dan Pak Pembimbing, sepakat dengan penguji bahwa saudara harus memperbaiki skripsinya kembali sehingga skripsinya dapat baik nanti bagus sehingga dan sempurna untuk diujikan untuk kedua kalinya. Sehingga pada ujian kedua kali itu nanti Anda sudah siap dengan skripsinya dan bisa menjawab. Anda banyak belajar. Apakah Anda siap untuk diuji untuk kedua kalinya? Enggak, Pak. Enggak mau uji 2 kali. Nah, udahlah, enggak mau udahlah. Nah, ini kan keputusan penguji kan Bapak kan pembimbing. Nah, udahlah, dasar jana. Enggak gitu, Pak. Udahlah. Nah, mau udah. Siap untuk apa nih ikut ujian kedua. Kalau siap udah dasar jana. Tunda tahun depan. Siap dah untuk ikut ujian kedua? Tadi dengan Pak Olan sudah bisa jawab kan? Dengan Pak tidak bisa jawab. Dan Bapak tidak bisa jawab. Apa itu UKM? Katanya indikator. Nah, salah tuh. Suyani tak bisa nyanyi. Nah, lupa semuanya. Tidak ada yang bisa. Maka kan wajar kalau tim mengatakan bahwa Saudara Stefani itu harus mengikuti ujian kedua. Siap untuk mengikuti ujian kedua? Udah, Pak. Siap, Pak. Siap ya? Benar. Siapnya ikhlas atau tak ikhlas? Enggak ikhlas. Enggak ikhlas, Pak. Udahlah, orang Bapak enggak bawalah. Bahasa Bapak bahas kalau ikhlas. Udah ikhlas. Gimana kok asli ikhlas? Udah ikhlas pada Bapak mau. Hah? Ikhlas enggak? Enggak. Hah? Enggak, udahlah. Tapi dia enggak bisa menjadi sarjana men. Udah ikhlas dia. Semester depan ya, Pak. Siap dah untuk ikut ujian kedua? Udah, Pak. Ikhlas, Pak. Oke. Terpaksain enggak? Nah, tanggal berapa ada ujiannya? Kapan mau ujian lagi nih? Kedua kali nih. Udah ditutup, Pak. Tutup ya? Berarti September lagi lah, September lah. Bukan ganti. Kita Rabu terakhir, Pak. Nah, tanggal berapa? 2 September nanti ikut ujian lagi nih. Untuk kedua kalinya nih. Coba nih, tanggal berapa? Ayo, senyum lah. Walaupun dari tak senyum, jangan berut. Tanggal berapa? 2 September. Jawab sama nih. Mau dah siap dasarnya lah nih. Jawab lah tanggal berapa? Hah? Berdua. Dua apa? 2 Oktober tahun berapa? Tanggal berapa tuh? Bulan depan. Depan. Di mana mau ujiannya nih? Maksudnya gimana, Pak? Di mana? Mau di Zoom atau di fakultas? Tetap muka? Di Zoom ya, Pak. Zoom.
Yang mana jawabnya nih? Nah, itu nanti Bapak tak mau uji gitu, jawabnya gitu nggak mana? Di Zoom, Pak. Jumpa, jom. Ya. Benar ya, ikhlas ya. Ikhlas ya. Jadi nanti Anda banyak belajar ya. Banyak belajar lagi, baca buku. Nanti itu diperbaiki sehingga nanti Pak Maulana dan Pak Manayu akan apa? Akan menanya dan harus jawab lagi ya. Ya. Ya, Pak. Nah, jadi ujian kedua ini Anda tuh nanti di masyarakat ya. Jadi Ya, nanti Anda tuh ikut ujian kedua di masyarakat. Gimana? Artinya apa tuh? Lulus. Lulus. Jadi tapi dengan nilai yang ya cukup lah ya karena itu jadi dari Pak Maulana 77, Pak Nain 77, Bapak 78 sehingga rata-rata B ya. Dapat nilai B yang lulus ya. Oke. Pak Nayun, silakan Pak Nayun untuk mengatakan saudara Stefani. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi atas kesempatan diberi kepada saya. Saudara Endresta Stefani. Ya, Pak. Apakah muka saya kelihatan? Enggak, Pak. Nah, karena memang saya belum menunjukkan muka saya ya. Oke, Stefani. Tadi sudah diumumkan oleh Pak Adi. Ya, Anda sendiri tahu bahwa Anda pada waktu diuji Pak Maulana kayaknya saya lihat juga agak susah menjawab. Diuji saya juga ya. Jadi disuruh Pak Adi nyanyi pun kamu lupa gimana ceritanya itu. Lupa ya. Padahal 4 tahun yang lalu. Baru 4 tahun. Saya aja yang berapa puluh tahun di Pajabakti di Atmajaya masih ingat saya. Ya. jadi tapi saudara nilainya apa tadi? Anda lulus katanya ya? Iya. Dengan nilai apa? B, Pak. Nah, tapi Anda jangan berkecil hati ya. Jadi tadi dikatakan juga bahwa Anda harus banyak belajar lagi karena kita akan diuji di masyarakat ya. Ya, kalau di UPB mungkin Anda diuji hanya 3 orang, 2 orang dosen pengujinya, 1 orang pembimbingnya menguji juga. Tapi di masyarakat nanti semua orang akan bisa menguji kita. Artinya walaupun kita lulusan sarjana manajemen, tapi masyarakat menganggap tuh kadang-kadang sarjana itu serba tahu macam-macam gitu ya enggak? Semacam itu. Jadi tadi jangan bosan untuk belajar ya. Belajar bisa aja melalui jalur-jalur formal. Anda bisa aja misalnya studi lanjut di MM atau apa bisa saja, tapi bisa saja saudara belajar dengan media-media kayak misalnya di internet, kan ada selambah Google katanya enggak? Nah, itu kita bisa belajar di sana ya. Tadi saya katakan bahwa walaupun nilai kita mungkin tidak memenuhi harapan, misal tidak sesuai dengan keinginan kita ya, tapi percayalah bahwa kesuksesan, keberhasilan itu bukan tergantung nilai. Banyak orang-orang yang nilainya bagus tapi nyatanya tidak sukses di karirnya atau di masyarakatnya. Sementara ada orang yang sedang-sedang saja berhasil. Ya. Bisa saja Anda tidak bisa menjawab waktu pertanyaan Pak Maulana, pertanyaan saya, bukan karena saudara tidak bisa, tapi saudara mungkin juga grogi, mungkin juga punya banyak masalah dan seterusnya, betul nggak? Bukan karena misalnya maaf ya, mungkin bukan tidak menguasai, tapi karena mungkin Anda tadi merasa tadi mungkin grogi atau apa, atau mungkin pada saat ujian ini lagi tidak fit dan seterusnya. Dina, sini. Ya, jadi gitu ya. Jadi gitu. Tapi jangan membuat kita kecil hati. Artinya kesuksesan tidak hanya diukur dari nilai formal yang kita dapatkan. Ya. Kemudian berikutnya yang saya sampaikan adalah saudara dilahirkan atau dibidani sarjana manajemennya oleh Fakultas Ekonomi, ya. Jadi kami harapkan jangan lupa dengan alma mater Anda. Jangan lupa juga
Walaupun Anda mungkin pernah sakit hati dengan dosennya, tapi percayalah bukan dosennya bermaksud untuk menjatuhkan Anda, tapi mungkin karena untuk mendidik dan mengajar Anda ya. Jadi tetap tali silaturahmi jangan dihilangkan ya. Ya, Pak. Berikutnya juga Fakultas Ekonomi mengharapkan sumbangan-sumbangan pemikiran dari alumni. Tentunya Anda tidak mengharapkan melihat Pancabakti ke depan makin merosot ya. Ya. Tapi Anda dengan kondisi sekarang misalnya dengan auditorium yang megah, rektorat yang mau jadi, ada kebanggaan nggak Anda? Ada, Pak. Nah, ada kebanggaan dengan kondisi Pancabakti saat ini Anda. Nah, jadi sumbangan pemikiran dari para alumni kami butuhkan. Kemudian juga ikut menjaga nama baik ya. Karena kalau terjadi apa-apa misal terhadap alumni yang dikaitkan adalah apa? Alma maternya. Kayak tempo hari ada sarjana kita yang terkait dengan masalah apa kemarin itu, masalah korupsi atau apa ya. Itu yang dikaitkan apa? Nah, yang dikaitkan adalah wah itu alma maternya Pancabakti ya, gitu kan Enda? Nah, jadi ya ikut menjaga nama baik Universitas Pancabakti, terutama Fakultas Ekonomi. Ya, saya kira mungkin demikian saya mewakili keluarga besar Fakultas Ekonomi mengucapkan selamat kepada Anda atas lulusan Anda dan Anda berhak mencantumkan gelar kesarjanaan Anda, yaitu sarjana manajemen. Ya, Stefani Endresta telah menikah. Stefani Endresta dengan siapa menikahnya? Belum. Stefani Endresta sarjana manajemen. Ya. Kemudian terakhir salam kepada keluarga Anda dan semoga sukses selalu ya. Ya, Pak, makasih Pak. Ya, saya serahkan kembali kepada Pak Ade atau Mbak Windy nih. Windy, Pak. Nah, kepada Mbak Windy, silakan Mbak Windy. Baik, terima kasih Bapak Nayun Untung Utama SMM. Terakhir nih Pak ya sidangnya ya Pak ya. Ya terakhir. Bisa lega. Tinggal besok kita 13 Pak. Hah? Besok kita 13 orang. Tapi saya cuman kalau nggak salah 4 aja saya besok tuh. Iya ke Pak. Kalau nggak ada tambahan lah. Kayaknya tadi tuh nampak Nayun, Pak Adi, Pak Nayun, Pak Adi tadi itu Pak. Wih, banyak lagi lah. Kurang lebih kayaknya Pak dengan hari ini Pak. Oh iya kah? Semangat Pak, semangat. Semangat, iyalah. Ya, baik. Selamat ya, Stefani Endrasta sudah dinyatakan lulus oleh ketiga tim penguji pada sore hari ini. Perjalanan yang cukup panjang ya dari awal semester sampai ke tahap sidang ini. Sukses selalu untuk kamu. Jangan sombong setelah ini. Nanti kalau sukses, jangan lupakan fakultas, jangan lupakan alma maternya. Sukses selalu buat kamu ke depannya, kehidupan yang berikutnya, perjalanan kamu masih panjang. Saya ingatkan kembali untuk perbaikan nanti itu waktunya 2 minggu. Ingat ya, waktunya hanya 2 minggu disediakan oleh di jurusan, dan jangan lupa segera melengkapi administrasi untuk ijazah sama wisuda. Iya, Pak. Nah, administrasi ijazah dan wisuda itu harus sudah dikumpulkan sebelum bulan September. Jadi setelah ini langsung lengkapi beberapa persyaratannya itu. Ya. Untuk infonya bisa kamu tanyakan ke bagian staf jurusan. Oh iya. Oke ya. Baik, saya akhiri sidang skripsi pada hari ini, Senin 23 Agustus tahun 2021 dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Boleh silakan live. Oke.